Sepasang sayap ayam tumbuh di belakang bocah ini. Setelah ibu membersihkan lukanya, taruh dia ke dalam keranjang anak. Untuk mencegah anaknya terbang, ada tambah lapisan semut di atasnya. Lalu menahannya dengan penjepit. Melihat bocah yang lucu dan aneh ini, ibu memberinya nama yang gemilang, Da Zuang. Pelan-pelan membuka bajunya. Mama meluruskan sayap Da Zuang. Kemudian mengukurnya dengan meteran. Tepat 18 cm. Ya ampun, hanya dalam waktu seminggu, sudah panjang 8 cm. Ibu pikir untuk merekatkan sayapnya. Tapi itu tidak berhasil sama sekali. Terpaksa harus diturunkan lagi. Selotip tidak sengaja menempel di tangan Da Zuang. Mengganggu dia bermain dengan mainan. Dia ingin merobek dan membuangnya, tapi tetap tidak bisa melepaskannya. Kemudian ibu dan putrinya membuat jaket edisi terbatas untuk Da Zuang. Untuk dipakainya, Da Zuang menggepakkan sayapnya dan bermain di sofa. Ibu dan putrinya kelihatan sangat gembira. Lagi pula itu adalah versi langsung. Seiring berjalannya waktu, sayap Da Zuang perlahan tumbuh semakin besar. Dan juga ada tumbuh bulu. Untuk memahami struktur sayap secara mendalam, ibu benar-benar mencoba yang terbaik. Dia datang ke pasar, keluarkan meteran dan ukur dengan hati-hati. Kemudian tanya ke penjual, tahukah Anda perbandingan berat badan dengan ukuran sayap? Pria itu tercengang. Saya hanya seorang tukang daging. Lalu ibu memintanya untuk menimbangnya. Setelah mengetahui berat dan perbandingannya, pergi tanpa menoleh kembali. Setelah sampai di rumah, pertama bungkus semua sudut meja. Lalu memakai 3 tingkat pelindung untuk Da Zuang. Memakai 3 tingkat topi pelindung. Semuanya sudah siap, menunggu untuk terbang. Hanya begitu, ibu merasa tenang membiarkan Da Zuang terbang. Melihat bahwa Da Zuang lagi memutar bola lampu itu, ibu segera menyuruh putrinya untuk mematikan lampu. Tak disangka, barusan dimatikan. Akhirnya beberapa menit kemudian. Ça va, Ricky? Tu t'es pas fait mal? Untung ada pelindungan dari 3 tingkat itu. Da Zuang hanya kehilangan sehelai rambut di sayapnya. Ibu segera memberikan obat kepadanya ketika ibu membawa Da Zuang untuk belanja di supermarket. Karena tidak memperhatikannya, ya ampun, Da Zuang terbang di supermarket. Bayi itu terbang sana-sini di supermarket. Ini pun mengejutkan orang-orang yang berada di samping buah melon. Semua berdiri di tempat untuk merekamnya. Yang paling berlebihan itu adalah seorang pak tua. Bagaimana menjual main anak-anak itu? Tak lama kemudian, sekelompok petugas keamanan bergegas ke tempat kejadian. Satu persatu mulai menangkap Da Zuang. Tak disangka, sayap Da Zuang lumayan kuat. Sudah terbang setengah jam juga belum turun. Tiba-tiba ibunya berpikir, dia akan turun jika lampu dimatikan. Kemudian lampu satu persatu dimatikan. Da Zuang mengejar satu persatu. Akhirnya, target Da Zuang pindah ke counter sini. Petugas keamanan tidak panik dan sibuk. Dengan gerakan kilat telah berhasil menangkap Da Zuang. Semua orang Da Zuang diantar ke rumah sakit. Ibunya sangat khawatir akan berpisah dengan anaknya karena itu. Seperti yang ditakutkan, dokter ingin menggunakan kesehatan Da Zuang sebagai alasan. Menyuruh Da Zuang untuk tinggal di rumah sakit. Ibunya berkata, kalian ingin mempelajarinya kan? Lalu mengendong Da Zuang untuk pergi dari situ. Tak disangka, pintu gerbang sudah dikelilingi dan diblokir oleh para reporter. Untung ada dokter yang membantunya. Membawa mereka keluar melalui pintu belakang. Setelah sampai di rumah, dikelilingi oleh tetangga lagi. Coba memperlihatkan monster kecil itu kepada kami. Menyalakan TV, ya ampun. Semua berita tentang Da Zuang. Yang paling menakutkan adalah, tetangga berkata di TV. Benar tak menyangka, dia melahirkan monster. Ercui melihat ke bawah. Komunitas penuh dengan reporter. Di hari kedua pun reporter masih belum pergi. Hari itu, seorang lelaki muncul di depan rumahnya. Orang itu adalah ayah Da Zuang. Ternyata, Xiao Mei dan Xiao Shuai semua bekerja di pabrik kimia. Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Cinta bertumbuh dengan cepat, tapi setelah Da Zuang dilahirkan, sikap Xiao Shuai berubah secara bertahap. Lalu meninggalkan Ercui dengan diam-diam. Sekarang kembali lagi. Tidak perlu dipikir. Pasti telah melihat berita. Melihat ayahnya datang, Da Zuang sangat gembira. Berkibar sayapnya untuk terbang. Melihat anaknya yang bisa terbang, Xiao Shuai bukan main gembiranya. Karena rumah yang kecil, anak itu tidak sengaja mengenai sayapnya lagi. Setelah dokter memberikan obat pada Da Zuang, mengeluarkan X-ray dan berkata, sayap terhubung ke bahunya.
Jika menjalani operasi, sangat berbahaya. Jika tidak menjalani operasi, mungkin bisa memudar. Waktu makan malam, Xiao Sui beritahu Ercui. Dia mendapatkan ide yang bagus. Bisa menggunakan anaknya untuk menghasilkan uang, lalu membeli rumah yang besar. Jadi anaknya tidak perlu menjalani operasi, dan masih bisa terbang di pagi hari kedua. Keduanya di depan wartawan. Setelah mengikat tali di kaki Da Zuang, ibu memegang tali di bawah. Hanya melihat Da Zuang terbang semakin tinggi. Melihat anaknya terbang di langit, suami istri itu tertawa sangat bahagia. Tapi karena Ercui terlalu mempesona. Ya ampun, anak itu terbang bersama benang. Reporter yang belum cukup memotretnya. Semua bergegas mengejar ke sana. Mengejar sampai di danau kecil. Da Zuang hampir terjatuh ke danau. Kemudian terbang semakin tinggi di langit. Reporter dan sekelompok orang melihat Da Zuang sampai menghilang di udara. Baru mau pergi dari situ satu persatu. Hanya tersisa Ercui 3 orang yang sedih berdiri di situ. Menunggu sampai malam. Tidak menunggu sampai Da Zuang terbang kembali. Di pagi hari kedua, keluarga 3 orang ini membagikan kertas pencarian Da Zuang di pasar. Beberapa orang mengabaikan kesedihan mereka dan bercanda sambil membawa kertas pencarian itu. Kenapa bisa melahirkan bayi seperti itu? Waktu makan, Ercui selalu cemberut. Tidak bersemangat. Tiba-tiba, dia mendengar suara burung dari luar. Ercui mengira Da Zuang telah kembali. Terburu-buru menuju ke jendela. Hari-hari setelahnya, jika mendengar ada gerakan di luar, dia akan bergegas untuk melihat situasinya. Selalu bermimpi bahwa Da Zuang bisa terbang kembali. Ercui yang seperti kesurupan, datang ke danau dengan memakai sebuah mantel. Setelah melihat ke arah langit sebentar, lalu melepaskan mantelnya, perlahan berjalan memasuki ke danau. Semakin jalan semakin dalam, sampai seluruh tubuh terendam. Pada saat itu, terdengar ada suara kepakan sayap. Dia menoleh ke atas. Itu benar-benar anaknya Da Zuang. Da Zuang saat itu, sayapnya sudah tumbuh lebih dari 1 meter. Tidak hanya belajar berjalan, dia juga berubah menjadi malaikat. Ercui berlutut di tanah, terus meminta maaf kepada anaknya. Takut anaknya akan meninggalkannya lagi. Da Zuang yang baik tampaknya tidak marah. Tertawa sangat bahagia. Tapi akhir cerita, Da Zuang tetap saja meninggalkan ibunya. Terbang ke langit yang luas dan bebas. Lagi pula, malaikat bukan milik dunia. Anak hanyalah sekedar lewat dalam hidup kita. Pada akhirnya, mereka juga akan meninggalkan orang tuanya, terbang jauh yang tinggi. Karena kamu tidak bisa melindunginya selama hidup. Mending kita membiarkan dia pergi. Ini bukanlah hal yang buruk.